Hey there, Nicholas here and thanks sudah angkat telepon ini. Well, di call kali ini, gue pengen bahas tentang motivasi belajar. Gue sering banget dapat pertanyaan ini, terutama dari DM IG. Kayak, Kak, gimana sih biar kita belajarnya bisa semangat? Konteksnya ini lebih ke yang masih sekolah atau kuliah. Well, sebelum gue jawab, gue pengen mulai dengan ngasih tahu ini dulu. Yang namanya usaha, itu jarang banget yang enak, yang nyaman, atau yang nyantai. Jarang banget. Bahkan hampir tidak mungkin. Yang namanya proses, sering banget itu perlu pengorbanan, perlu disiplin, dan perlu kesabaran. Gak ada yang instan. Dan yang namanya belajar itu, bagi kebanyakan dari kita, sering banget perlu usaha dan proses. Jadi ketika ada pertanyaan, Kak, gimana cara supaya kita bisa semangat belajar? Dan ekspektasi jawaban yang kamu harapkan itu sesuatu yang gampang, nyaman, dan santai, as if there's a secret effortless way, seakan-akan ada suatu tips rahasia di mana belajar itu menjadi sesuatu yang super gampang, kemungkinan besar kamu akan kecewa dengan call ini. Sama seperti kamu yang kecewa dengan si dia yang menduakanmu. Ya. Jadi curhat. But seriously, that's a myth. Itu gak nyata. Menurut gue, belajar itu sebuah proses. Dan kalau misalnya kita mau berprestasi, itu menjadi sebuah proses yang perlu usaha. Mungkin kalian pernah bertemu beberapa orang yang tanda kutip beruntung. Karena mereka terlahir senang belajar. Apapun itu, mereka senang aja pelajarinya. Tapi bagi kebanyakan dari kita, tidak semua pelajaran itu sesuatu yang kita suka. Akan ada aja pelajaran yang kita kurang suka, atau bahkan benci. Atau mungkin kamu tidak suka pelajaran apapun yang ada di sekolah. Well, that happens. Di call ini, gue mau share beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi belajar. Maybe they might not be applicable to you. Mungkin hal-hal ini gak cocok untuk kamu. Tapi gue harap masih ada poin atau pelajaran yang dapat kamu petik dari apa yang gue pengen share ini. Yang pertama, pengen nilai bagus. Sering banget ketika belajar, ini yang menjadi tujuan orang-orang. Tapi sekedar pengen nilai bagus itu nggak cukup. Well, maybe it works for a while. Mungkin bisa untuk bentar aja. But this is without a doubt not a sustainable way. Ini pasti gak bisa tahan lama. Gue alami ini sendiri. Mungkin gue cerita dulu sedikit pas awal mula gue jadi rajin belajar. Jadi ada semangat belajar. Itu semua bermula dari kehinaan. Singkat cerita, ketika duduk di bangku SMP, gue masuk ke kelas top. Tanda kutip, kelas top. Dimana yang masuk kelas itu adalah murid-murid yang pintar secara akademis atau dianggap pintar. Dan jujur, gue masuknya itu bukan karena akademis gue. Tapi ini cerita untuk lain hari. Jadi di kelas itu, ketika pertama masuk, walaupun secara akademis mungkin kamu bakal bilang gue nggak parah-parah banget, tapi di kelas tersebut gue jauh dari mereka secara akademis. Dan somehow, ada aja tanda kutip teman sekelas yang tanda kutip hobi menghina gue. Di saat itu sedih sih, ada marahnya juga, tapi lebih cenderung ke sedihnya. Belum lagi dari tindakan tanda kutip teman-teman yang menganggap gue gak layak untuk berada di kelas tersebut. Dan itu terlihat banget dari sikap mereka ke gue dulu. Gue juga tidak paham kenapa ada aja orang yang tegaan seperti itu. Mungkin bagi kebanyakan orang ini hal sepele. Looking back, ya itu hanyalah hal sepele. Tapi bagi gue yang baru beranjak remaja di kala itu, di mana pemikiranku itu masih jauh dari kata dewasa, itu sesuatu yang menyakitkan. Belum lagi terkadang ada aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hanyalah candaan. Misalnya kayak, lah, kok bisa sih kamu tiba-tiba pinter? Oke, hal sepele. Ketika gue berpikir ulang, iya sih, sepele banget.
But that somehow hurt me a lot. Itu semua menyakiti gue. Merasa tidak diterima di lingkungan itu gak enak banget. Waktu itu gue mikir, kok bisa ya mereka mampu berprestasi gitu? Kok bisa ya mereka nilainya bagus-bagus? Bisa gak ya prestasi gue juga bagus kayak mereka gitu? Dan pertanyaan terakhir itu yang buat gue berpikir lebih lanjut lagi. Well, kalau mereka bisa, gue pasti bisa juga. Inilah awal mula gue benar-benar giat belajarnya. Well, at this point, mungkin sebagian orang bakal mengira lanjutannya itu sudah langsung happy ending. Gue udah gak dihina lagi, gue udah, tanda kutip, diterima di lingkungan baru ini. Sayangnya, ini bukan cerita Disney. Setelah giat belajar itu, yes, secara akademis, nilai gue naik pesat dibanding yang dulu-dulu. Tapi, gue masih dipandang sebelah mata. Kalau secara kasarnya sih, ya nilai gue belum cukup lah buat tanda kutip ngalahin mereka. Apakah gue kecewa? Yes, karena gue udah usaha dengan keras banget, tapi masih aja gagal. Belum lagi ditambah, gue pengen bisa berprestasi, tapi gak dengan cara nyontek atau curang dalam ujian. Karena tak bisa dipungkiri, nyontek atau curang itu seakan hal yang lumrah di kala itu. Seakan-akan itu hal yang sah-sah aja dilakukan. Atau mungkin sampai sekarang juga masih begitu. But again, ini kita simpen untuk hal yang lain aja. So then, apakah gue nyerah setelah itu? Enggak, belum. Karena keinginan gue untuk membuktikan diri itu masih kuat. Dan tujuan gue itu belum tercapai. Well, so inti dari bagian ini adalah sering banget setelah usaha, goal atau tujuan kita itu gak akan langsung tercapai. Again, perlu proses. Dan lagi-lagi, itu enggak instan. Jadi, apa sih yang mau gue sampaikan dari bagian cerita ini? Di sini gue mau nunjukin, nilai bagus itu dalam hal ini cuma sebuah poin pendukung, bagian pendukung doang, bukan tujuan utama. Karena tujuan utama itu, motivasi utama gue waktu itu adalah pembuktian diri. Gue pengen nunjukin bahwa gue bisa layak nih untuk berada di kelas tersebut. Mungkin sekarang kamu bertanya, but that doesn't mean nilai bagus itu kurang bagus sebagai sebuah motivasi. Well, sort of. Gue lanjutin lagi sedikit cerita gue. So, sekarang kita fast forward ke masa SMA gue. Kira-kira di antara kelas 2 SMA atau 3 SMA. Gue udah sampai di suatu titik di mana gue udah gak perlu lagi membuktikan diri. Gue udah berhasil tingkatkan lagi prestasi gue dari yang kemarin itu. Gue juga udah bisa mempertahankan prestasi tersebut. Dan sudah bisa dibilang konsisten bagus lah prestasinya secara akademis. Gue udah gak dihina lagi, jauh dari hinaan tersebut. Dan gue udah tanda kutip diterima di lingkungan tersebut. Udah ya tanda kutip layak lah masuk kelas tersebut. Di titik inilah motivasi belajar gue sedikit berubah. Cuman menjadi mau nilai bagus. So why? Kenapa gue bilang sekedar pengen nilai bagus itu bukan motivasi yang tepat? Karena di titik ini gue belajarnya udah jadi jenuh. Gampang bosen dan udah enak. Yang ada cuma jadi stres. Dan lebih parah lagi, semuanya ini cuma jadi beban aja. Gak ada arti apapun lagi. Untuk beberapa saat, pengen nilai bagus seems like working fine. Seperti kayak sah-sah aja. Atau bisa jadi motivasi yang oke-oke aja. Tapi itu ternyata salah. At least for me. Paling tidak dari pengalamanku. Contohnya, setiap dibagi hasil ulangan, untuk beberapa saat di awal, ketika dapat nilai bagus, masih merasa puas dan senang. Tapi setelah beberapa kali, setiap dibagi hasil ulangan gitu, ketika dapat nilai yang bagus atau sesuai ekspektasi, gak ada lagi perasaan senangnya, melainkan lega aja atau tenang sejenak. Gak ada lagi kepuasan apa-apa. Cuman lega. Oh, untung aja, masih bisa dapat nilai ini. Inilah yang menurut gue
Kenapa sekedar pengen nilai bagus itu nggak cukup? Karena ujung-ujungnya kamu itu gak bakal termotivasi lagi. Karena ujung-ujungnya kamu itu cuma bakal ngerasa lelah. Karena ujung-ujungnya kamu itu cuma bakal terbebani dengan hal tersebut. So yeah, actually masih ada hal-hal yang pengen gue ceritain. Tapi kayaknya ini udah sedikit kepanjangan. Gue takutnya ini jadi boring banget buat kamu. So let me sum this up. Jadi intinya tuh cuman kayak kita tuh harus tahu alasan konkret dari tujuan belajar kita. Contoh, misalnya kayak, oh pengen nih supaya orang tua bisa bangga. Karena selama ini mereka udah kerja keras untuk menghidupi kita. Jadi paling enggak kita bisa membalas mereka dengan prestasi yang bagus untuk saat ini. Dan setiap kali kita down atau malas belajar, kita ingatkan lagi diri kita sendiri dengan alasan kita yang tadi. Remind yourself with why you start this in the first place and find that spark again. Banyak cara untuk reminder ini. Misal, kita tulis ini di kertas dan tempel di dinding kamar kita. Ini cara yang agak tradisional sih, atau mungkin cara lebih modern, kita tulis dan jadi wallpaper di HP kita. Kalau gue sendiri, sekarang ini gue pakai wallpaper Michael Jordan. Apakah gue fans bola basket? Nope. So why milih wallpaper tersebut? Singkatnya tuh gue kemarin nonton dokumentarisnya Michael Jordan, The Last Dance di Netflix. Dan gue terinspirasi banget sama usaha dan kegigihan dia. Mungkin kebanyakan orang cuma melihat kesuksesan dia. Seorang legend, berbakat, dan berbagai prestasinya. Tapi di balik semua itu, ada banyak kerja keras dan pengorbanan yang ia lakukan. Bukan dalam hitungan bulan, bukan dalam beberapa tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun. Dan kerja keras itu tidak serta-merta berakhir ketika dia udah terkenal atau sukses. Again, yang mau gue tekankan di sini itu, kerja keras dan kegigihan itu penting, gak ada yang instan. Malah sering banget, ada hal yang harus kita korbankan. Misalnya nih, untuk konteks kita gak bisa cuma habiskan waktu dengan main-main aja. Semakin tinggi impian atau target kita, tentu usaha yang diperlukan juga semakin tinggi. Mungkin ketika kita dengar cerita sukses orang-orang, semua itu terdengar enak dan seru. Seperti sebuah petualangan yang keren banget. Dan kamu termotivasi untuk langsung bergerak mengejar impianmu itu. Tapi percayalah, kemungkinan besar ketika menjalani proses tersebut, tidak ada keren-kerennya. Dan akan ada waktunya dalam perjalanan tersebut akan terasa berat, akan terasa melelahkan, atau bahkan hopeless, gak ada harapan. That's why gue bilang, kerja keras dan kegigihan itu sangat penting, termasuk juga konsistensi. Terutama ketika hal-hal terasa sulit dan melelahkan. Well, life isn't all sunshine and rainbows. Sebab itu, kadang perlu pengorbanan dari diri kita. So, gue harap ketika kamu dalam perjalanan tersebut dan ada dalam fase yang gue sebutkan tadi, don't quit. Jangan putus asa. Berhenti aja sejenak, istirahat sejenak. Again, ingat kembali motivasi awalmu itu. Mungkin dengerin lagi call ini. Ingat, kita semua yang sedang usaha pernah di fase tersebut. You are not alone. Kamu nggak sendirian. I hope, gua harap, you can find that spark again. Kamu bisa semangat lagi dan lanjutkan lagi perjalananmu itu sampai impianmu itu tercapai. You can do it. Kamu pasti bisa. Well, hopefully apa yang gua share ini bisa bermanfaat atau ngasih sebuah perspektif baru. I guess that's it for this call. Thank you udah dengerin cerita gue ini and see you on the next call.